Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Nabila Arfiana, presensi 30 kelas 11A dari SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada video kali ini, saya akan melakukan dua praktikum, yaitu yang pertama, saya akan melakukan praktikum difraksi celah tunggal, dan yang kedua, saya akan melakukan praktikum interferensi celah ganda ion. Sebelum kita memasuki praktikum, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu difraksi dan apa itu interferensi. Apabila cahaya dilewatkan pada celah yang sempit, cahaya akan mengalami pelenturan. Peristiwa pelenturan cahaya jika melewati celah sempit inilah yang disebut dengan difraksi. Difraksi cahaya dapat terjadi pada celah tunggal maupun pada kisi. Namun, pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum difraksi celah tunggal. Kemudian, untuk interaksi minimum akan menghasilkan pola gelap dengan formulasi D sin theta sama dengan N dikali lambda. Jika sudut theta memiliki nilai yang kecil, maka rumus tersebut akan menjadi D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda. Kemudian, ketika cahaya merambat, cahaya memiliki sifat gelombang. Hal ini menyebabkan perpaduan dua gelombang cahaya akan menghasilkan interferensi cahaya. Untuk mengamati interferensi cahaya dengan pola teratur, diperlukan suatu pergerakan, yaitu kedua gelombang cahaya harus koheren. Gelombang cahaya dikatakan koheren jika frekuensi dan amplitudo kedua gelombang sama, serta beda fasenya tetap. Pola interferensi cahaya yang terbentuk dapat saling menguatkan atau konstruktif dan dapat saling melemahkan atau destruktif. Pada interferensi terdapat dua rumus. Yang pertama, interferensi destruktif dengan rumus D sin theta sama dengan N min setengah dikali lambda, atau D dikali Y per L sama dengan N min setengah dikali lambda. Yang kedua, interferensi konstruktif dengan rumus D sin theta sama dengan N dikali lambda, atau D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu penggaris, kertas, pena, solatip, karet, penyangga, senter atau laser, mata silet, dan CD. Praktikum pertama yang akan saya lakukan adalah praktikum difraksi celah tunggal. Yuk simak videonya. Pertama, ukur celah menggunakan selembar kertas. Kemudian, tata kertas sebagai layar, tata penggaris di depan layar, sangga CD menggunakan karet juga penyangga, juga sangga senter menggunakan karet dan penyangga. Arahkan laser ke arah celah. Untuk lebih jelasnya, kita akan matikan lampu. Tandai sebagai tarang pusat, gelap pertama, gelap kedua, gelap ketiga, gelap keempat, gelap kelima, gelap keenam, gelap ketujuh, gelap kedelapan, gelap ke-9, gelap ke-10. Ukur jarak antara terang pusat ke gelap ke-10 dan didapatkan jarak 1,3 cm. Kemudian ukur jarak dari layar menuju ke celah. Didapatkan jarak 30 cm. Dengan demikian diperoleh data Y, jarak antara terang pusat menuju gelap ke-10 sebesar 1,3 cm atau 13 kali 10⁻³ meter.
L. Jarak antara layar menuju celah yaitu 30 cm atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. N. Orde atau banyaknya pita gelap yaitu 10. Dan D adalah lebar celah sebesar 0,01 mm atau 10 pangkat min 5 meter. Setelah itu, cari panjang gelombang menggunakan rumus D dikali Y per L sama dengan N kali lambda. Ubah rumus menjadi lambda sama dengan D dikali Y per L kali N. Kemudian, substitusi angka yang telah diperoleh ke dalam rumus dan diperoleh hasil 4,33 kali 10 pangkat min 8 meter. Sehingga panjang gelombangnya adalah 4,33 kali 10 pangkat min 8 meter. Yang kedua, saya akan melakukan praktikum interferensi celah ganda yok. Yuk, simak. Pertama, ukur lebar celah menggunakan penggaris. Tata kertas sebagai layar, tata penggaris di depan layar, sangga CD yang sudah ditempeli mata silet dan potongan mata silet, juga sangga senter. Selanjutnya, arahkan senter ke celah. Sehingga pada layar akan terbentuk pola terang gelap seperti berikut. Lalu, tandai terang pusat dan terang pertama. Ukur jarak antara terang pusat menuju terang pertama. Sehingga dari praktikum tersebut diperoleh data Y jarak antara terang pusat menuju terang pertama yaitu 1,8 cm atau 18 kali 10 pangkat min 3 meter. D jarak antara kedua celah yaitu 0,1 cm atau 10 pangkat min 3 meter. L jarak antara layar menuju celah yaitu 30 cm atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Dan N adalah orde yaitu 1. Kemudian cari panjang gelombang menggunakan rumus D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda. Ubah rumus menjadi lambda sama dengan D dikali Y per L kali N. Kemudian substitusi angka yang telah diperoleh ke dalam rumus dan diperoleh hasil 6 kali 10 pangkat min 5 meter. Sehingga panjang gelombangnya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 meter.